Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan video aplikasi turunan terhadap di dalam ekonomi. Kita masuk ke aplikasi yang berikutnya, yang keempat, yaitu utilitas marginal. Jadi, turunan bisa juga menghitung dari marginal utility atau utilitas marginal atau MU. Nah, apa sih MU itu? MU itu adalah tambahan utilitas atau utility atau kegunaan atau kepuasan oleh konsumen akibat tambahan satu unit barang yang dikonsumsinya. Ingat, konsumen atau si firm atau rumah tangga atau household itu fungsi utamanya adalah konsumsi. Jadi tambahan nilai guna atau yang kepuasan yang dirasakan akibat menambah satu unit barang yang dia konsumsi. Rumusnya MU sama dengan U aksen atau DU DQ. Nah, misalkan kita memiliki fungsi utility, itu fungsi dari Q sama dengan 90 Q kurang 5 Q pangkat 2. MU atau U aksen sama dengan turunan dari 90 Q 90 min 5 Q pangkat 2 turunnya min 10 Q. Ya, utilitas maksimum pada saat marginal utility sama dengan 0. Jadi kita samakan dengan 0, MU sama dengan 90 kurang 10, Q sama dengan 0. Ya, 90 kurang 10, ini kita pindah ruaskan, min 10-nya jadi 10Q, maka Q-nya adalah 9. Berapa sih utility maksimum? Ya, kita masukkan ke fungsi utility yaitu 90Q kurang 5Q pangkat 2. Kita masukkan Q yang sama dengan 9, maka 90 kali 9 kurang 5 kali 9 pangkat 2. Kita dapat 405. Kita bisa menggambarkannya. Nih, bentuk gambarnya, kurvanya seperti ini. Sumbu tegak adalah untuk utility atau marginal utility, sumbu datar adalah untuk Q, ya. Kita lihat fungsi dari utilitas kita adalah fungsi kuadrat, berarti dia bentuk parabola. Dengan puncaknya ini, ya. Pada saat puncak, ya, itu nilai utility maksimum kita adalah 405 dengan nilai Q kita adalah 9. Ini 9 di puncaknya itu 405. Sekarang marginal utility. Nah, itu fungsi utility. Marginal utility kita dapatkan 90. Ini, ya, MU tadi mana fungsinya? Ini MU sama dengan 90 kurang min 10 Q. Kalau Q-nya 0 berarti MU-nya 90, ini dia 90. Kemudian pada saat Q9, ya, Q9 pada saat apa? MU sama dengan 0. Kalau MU sama dengan 0, maka Q-nya 9. Kita hubungkan 90 dengan 9, dapatlah ini garis marginal utility dengan fungsinya 90 kurang 10 Q. Oke. Nah, itu untuk marginal utility. Kita masuk ke aplikasi berikutnya yang kelima. Ya, ini yang kelima, kita bisa menghitung produk marginal, ya, atau marginal product, disingkat dengan MP. Apa sih MP itu? Yaitu produk tambahan yang dihasilkan dari satu unit tambahan input atau faktor produksi yang digunakan. Ingat, produksi produk itu dilakukan oleh pelaku ekonomi yang kedua, yaitu firm atau perusahaan, karena fungsi utamanya adalah produksi. Maka yang dipakainya adalah input. Nah, siapa yang memiliki input? Kalau dalam perekonomian yang memiliki input adalah rumah tangga atau household, ya. Itu ada 5 secara garis besarnya, ya. Input itu disebut juga dengan faktor produksi. Oke. MP sama dengan turunan pertama terhadap total produk, yaitu DP per DX. X di sini adalah input, TP itu adalah total produk. Ya, beda dengan tadi, ya. Kalau yang tadi itu pelaku ekonominya untuk si rumah tangga atau household. Ya, sekarang ini untuk firm. Ya, maka dia memakai X-nya itu adalah input. Total produk itu juga dengan fungsi X, kita punya 9X pangkat 2 kurang X pangkat 3. Maka marginal produknya artinya turunan pertama terhadap TP ini, yaitu 9X pangkat 2 turunnya 18X, min X pangkat 3 turunnya min 3X pangkat 2. Oke, kita lanjutkan. Total produk maksimum itu pada saat TP aksen, ya, sama dengan 0. TP aksen atau MP-nya sama dengan 0. Jadi pada saat MP sama dengan 0, maka total produk kita maksimum. Kita lihat fungsi total produk tadi, ya, untuk pada fungsi MP tadi 18 kurang X kurang 3X pangkat 2 sama dengan 0. Oke, kita kalikan, kita mau cari, ya, berapa sih X ini untuk yang menghasilkan 0. Coba 6, X sama dengan 6, 18 kali 6 kurang 3 kali 6 pangkat 2, 18, ya. Ini nilainya sama, ya, 32 berarti sama dengan 0. Nah, jadi X kita adalah 6. Oke. Total produk maksimum, nah, berapa nilainya? Kita masukkan ke fungsi TP 9X pangkat 2 kurang X pangkat 3. Kita ganti X sama dengan 6,
9 kali 6 pangkat 2 kurang 6 pangkat 3 sama dengan 108. Oke. Total produk pada titik belok atau inflection point ya, dan marginal produknya maksimum ya. Pada TP double aksen ya, TP double aksen sama dengan MP aksen, yaitu 18 kurang 6X sama dengan 0. Nah, jadi kita turunkan ya, turunan kedua. Ya, ini TP aksen tadi MP ya, 18 kurang 3X pangkat 2, turunkan sekali lagi terhadap terhadap X itu, maka 18X turunnya 18, min 3X pangkat 2 turunnya min 6X sama dengan 0, 18 sama dengan 6X, maka X kita adalah 3, 18 per 6 ya. Oke, kita bisa menggambarkannya nih, coba gambarkan. Sumbu tegak adalah total produk dan marginal produk, sumbu datar adalah X atau input. Nah, total produk itu karakteristik kurvanya seperti ini. Nah, coba lihat nih. Nah, itu ada punya puncak ya, kemudian menurun. Nah, ini TP yaitu fungsi X ya. Kita lihat inflection point ini, titik beloknya sedikit ini ya, inflection point. Gimana tadi? Kalau pas saat inflection point tadi marginal produk itu maksimum di sini pada nilai X berapa? 3 ya. Nah, 3 MP ini ya, berapa nilai total produknya itu 54 ya. Nah, TP kita ganti tadi ya. Nah, TP tadi ini ya. Oke, 9X 9X pangkat 2 kurang X pangkat 3 ya. Kita ganti X-nya 3, dapatlah dia berapa? 54. Oke, ini yang untuk yang kurva marginal produk ini 3 tadi ya. Pada saat marginal produknya pada Q sama dengan X sama dengan 3 ya, maka nilai MP-nya adalah 27 ya. Marginal produk kita masukkan ke persamaan marginal produk tadi ya. Marginal produk 18X kurang 3X pangkat 2 ganti dengan 3, maka ini hasilnya adalah 27 ya. Ini dia, itu merupakan puncak daripada marginal produk. Oke. Nah, kita udah menyelesaikan pada aplikasi turunan yang kelima ya. Kita masuk kepada aplikasi turunan yang berikutnya. Oke. Yang berikutnya yaitu nih, kita masuk kepada keuntungan ya. Kita masuk kepada analisis keuntungan maksimum. Analisis keuntungan maksimum itu masih pada firm ya, pelaku ekonomi firm, di mana keuntungan itu lambangnya adalah P sama dengan keuntungan baca P ya. Dari mana itu? Ya, P keuntungan merupakan selisih dari total revenue dan total cost ya. Total revenue kita tahu tadi sama dengan R, yaitu R fungsi Q. Kemudian total cost bisa juga ditulis dengan C, yaitu C fungsi Q. Nah, P sama dengan R kurang C. Yang P optimum, nah ini syaratnya P optimum jika P aksen itu sama dengan 0. Artinya turunan pertama terhadap fungsi keuntungan itu sama dengan 0 ya. P aksen adalah dP per dQ atau F aksen Q ya. Nah, kita lanjutkan. Karena P itu sama dengan R kurang C, maka P aksen sama dengan R aksen kurang C aksen. Sama dengan R aksen apa tadi? MR. C aksen sebelumnya apa tadi? MC. Maka MR kurang MC sama dengan 0 ya. Jadi P aksen sama dengan 0, maka MR kurang C sama dengan 0, maka MR sama dengan MC. Artinya untuk profit optimum itu syarat utamanya adalah marginal revenue harus sama dengan marginal cost ya. Ini disebut juga dengan necessary condition ya, syarat perlu ya. Nah, kita lanjutkan. P sama dengan R kurang C, yaitu fungsi dari Q. P optimum apabila P aksen sama dengan 0 atau MR sama dengan MC. Jika P double aksen kecil daripada 0, maka keuntungan maksimum atau keuntungan maksimum. Jika P double aksen itu besar daripada 0, maka P itu minimum atau artinya terjadi kerugian maksimum. Nah, syarat yang kedua yaitu P double aksen ini disebut dengan syarat kecukupan atau sufficient condition. Jadi, kalau untuk syarat profit maksimum apa tadi? Yang pertama, harus ada necessary condition di mana turunan pertama terhadap profit itu yaitu pada saat MR sama dengan MC itu sama dengan 0. Yang kedua, turunan keduanya itu harus berapa kalau keuntungan maksimum? Kecil daripada 0. Ya, turunan kedua terhadap profit itu kecil daripada 0, maka keuntungan kita adalah maksimum. Oke.
Baik, sekian dulu video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.